Silakan duduk. Saya mau tanya sama teman-teman. Mungkin ada yang mau sharing tentang 5 level leadership. Apa pengalaman yang Anda dapatkan, yang tadi Anda sharingkan? Mungkin Anda menemukan sesuatu, Anda mendapatkan ide atau apa yang mungkin Anda perlukan. Silakan. Yang mau sharing? Silakan. Ayo. Teman-teman, pembelajaran yang paling baik adalah ketika Anda sharing. Itu adalah level understanding. Kalau enggak, Anda nggak akan dapat apa-apa. Percaya sama saya. Benar salah nggak masalah. Silakan. Apa yang Anda dapatkan? Silakan. Teman-teman, ayo. Gak ada nih. Yakin gak ada nih? Saya tungguin nih sampai ada. Nah ya udahlah, saya tungguin. Ini mau prudensial apa bukan sih? Heran gue. Ya boleh silakan. Biasanya tuh kalau orang Surabaya yang lain kalau mau ngajar prudensial lain, kalau buat tanya tuh pernah itu orangnya tuh. Yang di sini pokoknya semua sedih. Anteng kayak yang mau mati. Ya Pak, silakan Pak. Ya, dari level leadership itu yang saya sadari, yang pertama, saya ternyata baru menyadari bahwa saya ini nice leader, bukan good leader, seperti itu. Saya tahu semua impian ide saya tahu harapannya mereka semua, tapi kadang saya suka untuk mengirimkan mereka, takut mereka sakit hati, sedih dan nggak bisa jalan lagi seperti itu. Dan kira-kira setelah saya lihat itu nggak boleh, jadi saya lebih banyak di leadership, kurang di manajerial. Oke, good. Luar biasa, tepuk tangan dong. Siapa lagi yang mau sharing? Saya mau senang kayak gitu tuh. Jadi kalau kamu ada sharing, Anda dapat sesuatu. Jadi Anda kalau nggak, Anda nggak dapat apa-apa. Selesai acara, selesai bubar gitu. Kita pulang nggak kerja apa-apa. Yuk, siapa lagi sharing? Ayo, para leader. Ya. Ini bukan warna merah nih, ini bukan warna merah. Biru nih. Lawan dari sini. Ya. Nah, itu tuh kalau saya. Nah, cakep. Ya, saya mau sharing sedikit tentang 5 level leadership. Yes. Ya, mungkin saya di sini juga nggak terlalu lama. Saya tahun lalu juga dapat prestasi tertentu. Cuman yang tahun ini agak tersendat karena saya merasa ingin bangun tim. Saya rasa sih nggak melulu bangun tim ya. Kita juga harus nunjukin 5 level leadership dengan kembali ke level reproduksi. Padahal produksi saya masih kurang, sehingga mungkin belum terlalu bisa dijadikan contoh bagi tim saya. Saya rasa sih nggak masalah karena kita semua di sini butuh waktu. Cepat lambat kita semua pasti bisa mencapainya. Sip, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Jadi Anda ada kesadaran bahwa oh pantas kenapa karena produksi gue tahun ini lagi jelek, itu makanya wajar tahun ini wajar. Betul itu ya. Luar biasa. Ayo, ada yang satu lagi? Sharing? Yes. Depan ada yang kata? Ini tadi Pak Indro. Ayo. Ini Pak Indro. Ayo, teman-teman. Ayo. Ini kayaknya enak bos. Kita nanti pas coaching 7 hari kayaknya santai bos. Kita tanya nggak dijawab, jadi kita bubar selesai kan? Ayo, satu lagi. Yes, silakan. Kalau saya yang saya dapat itu tadi dari Leadership. level leadership itu. Jadi kalau saya melihat tadi kan ada satu pertanyaan, kalau yang terjelek di tim saya itu kan. Nah, begitu lihat pertanyaan-pertanyaannya itu level 1 aja udah gagal. Serius bro? Iya, ya nggak jalan. Tapi begitu saya coba misalnya Orang lain? orang lain yang jalan. Oh ternyata dari level 1 sampai level 5 yang paling oke gitu dapat semua. Nah, menarik ya? Menarik karena backgroundnya nggak ngerti
Nah, itu tadi kan, saya tadi kan tanya akhirnya dibahas frame gitu kan. Nah itu backgroundnya nggak ngerti. Habis itu harapan impiannya masih blur, masih nggak ngerti gitu. Terus saya juga nggak yakin orang ini nggak pemimpin apa enggak. Nah itu. Jadi saya tadi dapat bahwa itu kayaknya level itu perlu diperbaiki. Jadi planning itu ke depan ngapain itu? Ya memperkuat setiap levelnya itu tadi. Kepada orang itu. Kepada orang yang ya semua juga sih, semua juga, terutama yang kurang Bagus. ya, So kira-kira ada manfaat nggak sih? pastinya ada manfaat tapi banget gitu. Jadi kita ngerti lah, bisa berkaca juga bahwa leader itu harus berubah terus dan jadi lebih baik. Oke, tepuk tangan luar biasa ya teman-teman. Satu lagi, cewek. Satu lagi. Cewek ini kayaknya cewek belum ada, kita cowok dulu. Cewek. Yes. Dua-dua. Kalau menurut saya, Yes Bu. hidup saya ini bagusnya di relationship. Hmm. Saya tahu semua latar belakang mereka. Jadi setiap agent yang saya deket ya, itu selalu dia bisa jadi naik UM. Tapi kekurangan saya itu kalau saya ini kan nggak mungkin semua orang saya tahu ya. Jadi menurut saya suka sama siapa itu bisa jadi UM. Tapi kalau dia ini nggak bisa produksi gitu. Dan apa yang Anda temukan tadi? Jadi apa planning Anda ke depannya di sini? Ya di sini saya nanti akan lebih merangkul semua ya, nggak berdasarkan mood saya sendiri. Teman-teman sadar nggak? Kalau kita hubungan terlalu baik sama orang, itu juga ada problem. Iya, betul. Tiket for granted. Jadi pas begitu udah baik sama orang ya, kita mau marahin mereka mau tegas nggak bisa. Sungkan. Jadi setiap level tuh punya problem masing-masing gitu loh. Ya enggak? Kadang-kadang di level produksi itu juga kalau ada terlalu asik di level produksi, kabar buruknya apa? Ada cuekin tim. Di level relationship baik, performanya nggak ada. Contoh, saya bagus di level 1, saya bagus di level 3, level 2 saya jelek. Istri saya bagus di level 1, bagus di level 2, level 3-nya jelek. Apa yang terjadi? Timnya nggak jalan. Kalau istri saya mereka nggak jalan, ke saya juga nggak jalan karena relationship saya jelek. Tapi begitu relationship saya mainin, mereka performanya naik. Jadi asik banget ya teman-teman. Dengan 5 level ini, Anda benar-benar tahu apa yang salah dari diri kita dan bagaimana memperbaiki. Betul begitu? Yes. Tepuk tangan ada lagi? Sama-sama ya? Ya, tepuk tangan dulu. So, teman-teman gini loh. Pembelajaran itu akan jauh lebih efektif kalau Anda sharing. Jadi sharing ide, dapat ide, iya ya, kenapa gua salah? Karena jujur teman-teman, kalau Anda cuma tahu sendiri, Anda nggak berkembang kok, ilmunya keluar nggak berkembang, berhenti sama situ berhenti. Ketika Anda sharing, ide Anda, iya ya saya problem ini, saya problem itu, Anda akan perbaiki lebih cepat. So teman-teman saya mau tanya sama teman-teman, after ini kalau ada permainan lagi, mau ikut aktif? Aktif? Yakin ya? Karena mau jadi luar biasa. Karena apa? Karena logik. Sebentar lagi setelah ini, gitu ya. Kalau Anda seperti ini, gitu ya. Kalau Anda nge-share gitu ya, tim Anda juga nge-share lagi nanti berikutnya. Tim Anda akan mirip sama 100% sama Anda. Like attract like. Jadi gambaran like attract like. Saya ada videonya, saya sering dulu videonya. Jadi biar Anda tahu. Orang yang sama akan menarik orang yang sama. Selalu itu, selalu menarik orang yang sama. Law number 9 is the law of magnetism. Who you are is who you attract. I love teaching this law because what happens many times as leaders is we want to attract people that are what I call different than us. In fact, an exercise that I take people through, in fact, I would encourage you to go through it, is for you to maybe list the 3 qualities in people that you want to attract in your organization, in your department. Now, as you go through that exercise and put down 3 or 4 qualities of people that you really want to attract to your company, you have to ask yourself a very important question.
do I possess those qualities myself? Because you see, the law of magnetism says who you are is who you attract. You don't attract, and I don't attract who we want. We attract people like us, birds of a feather. I would encourage you to instill within yourself the qualities of people that you want to attract, because who you are is who they will be when they come to be on your team. Apa maksudnya? Ambil contoh. Bukan itu. Orang yang visinya sama akan datang kepada Anda. Kalau Anda males, tim yang males akan datang. Kalau Anda rajin, tim yang rajin datang. Saya ambil contoh. Saya pernah mengajar di salah satu agensi di Jakarta. Kebetulan satu training itu satu meja. Saya kan waktu itu cewek semua satu meja. Ada timnya dia datang kepada saya curhat. Dia cerita. Intinya adalah bahwa dia pernah mengalami pelecehan seksual. Oh ya, wajar lah, saya bilang kan. Satu. Gak berapa lama, ternyata satu mejanya dia ada yang chatting lagi sama saya. Ternyata mengalami pelecehan seksual juga. Saya kaget, 21 meja ada 2 nih. Ternyata setelah saya cek, ternyata leadernya chatting sama saya. Leadernya pun juga mengalami pelecehan seksual. Rupanya timnya rata-rata pernah kena korban pelecehan seksual semua. Tapi ya, orang yang sama akan narik orang yang sama. Saya mencontoh lagi. Saya merekrut orang di tim saya nggak tahu nggak sadar merekrut aja semua, join dari teman saya. Dan begitu join, suatu ketika saya ngobrol sama mereka. Ketika saya ngobrol sama mereka, saya kaget, dia bilang, mereka ngomong gini, istri saya ngomong gini, Pak, sadar nggak? Kalau timmu semua tuh nggak punya bapak. Kaget saya, iya lu nggak punya bapak semua lu. Karena saya pun juga bapak saya meninggal karena penyakit kanker kecil. Jadi semua tim saya nggak punya bapak lu. Saya kaget, kok bisa begitu ya? Padahal saya nggak punya maksud apa-apa, karena itu kayak ketarik aja masuk kepada kita. Coach Adit juga pernah, rekrut orang. Waktu itu saya ingat banget orang itu, saya ngomong sama dia, bro, nanti lu jangan kaget ya kalau pergi sama kita bareng-bareng keluar kota. Kenapa? Coach Adit punya kebiasaan yang cukup aneh menurut saya. Anehnya apa? Dia suka menghilang pagi-pagi, nggak jelas kemana. Pokoknya nanti di Bali aja senyum, tapi nggak jelas kemana. Saya nggak ngerti apa yang dilakukan sama dia ya. Jadi sampai sekarang ya saya nggak tahu apa yang dilakukan sama dia. Nah, pokoknya pas saya ngomong gitu ke timnya, dia bilang, oh oke Pak. Dan saya ingat banget waktu itu kita lagi ngajar di tempatnya Pak Didi Mulanto ya. Di tempatnya Pak Didi Mulanto, kami ke sana. Pagi-pagi saya bangun, ada orang di kamar mandi. Oh saya pikir tim saya itu yang tadi saya ngomongin. Saya pikir di kamar mandi. Oke, terjadi, gitu kan? Ternyata dia keluar dari kamar mandi, Coach Adit, saya kaget. Loh, kok di sini bro? Soalnya gue lihat Coach Adit nggak ada. Gue pikir Coach Adit yang keluar. Dia nggak ada, Coach Adit nggak ada. Gue pikir dia yang keluar. Pikir si anak itu ya di kamar mandi. Ternyata nggak berapa lama anak itu muncul, dari luar masuk. Ternyata senyum sama persis sama dia. Gue kaget. Jadi dia ketawa. Iya Pak, saya juga suka keluyuran sama kalau pagi-pagi. Dan saya juga ada sama mereka tuh. Tapi yang menarik adalah apa? Ketika saya ngajak ngobrol Coach Adit sama ngajak ngobrol dia sama mirip banget. Padahal bukan saudara, bukan apa-apa. Artinya apa? Orang sama kan menarik. Nah ini cerita di sini cerita tentang John C. Maxwell. John C. Maxwell menceritakan dia seorang pendeta. Kebetulan dia suka dengan leadership. Tapi kebetulan dia masuk satu gereja. Yang gereja itu kebetulan banyak pemusik. Dulu pimpinan atasnya suka musik. Nah begitu John C. Maxwell masuk, apa yang terjadi? Yang ini kan pemusik yang keluar, ternyata banyak pemusik yang keluar semua dari sana. Dan yang menarik apa yang terjadi? Akhirnya digantikan dengan para leader-leader yang datang ke gerejanya dia. Di sini menceritakan berarti artinya apa? Orang sama akan menarik orang yang sama. Berarti pertanyaannya, kalau tim hari ini jelek, berarti yang jelek siapa? Sudah, menjawab sendiri. Jadi kalau tim Anda nggak bagus hari ini, karena Anda yang tarik orang itu. Dan kalau nggak percaya, coba berani taruhan. Anda cek tim Anda, ajak ngobrol sama mereka, mungkin kisah hidupnya mirip sama Anda. Coba cek ya. Kisah hidupnya pasti mirip, ada cerita yang mirip, pasti ada yang mirip. Nggak mungkin bukan. Kalau Anda lagi galau nih, rekrut orang, pasti dapetnya galau semua loh. Kalau Anda lagi prestasi,
Ada berapa orang dapatnya prestasi semua loh. Coba dites. Artinya mulai sekarang siapa yang harus dirubah duluan? Diri sendiri berubah. Kenyataannya pahit ya. Ada. Itulah keberhasilan cara ngomong. Kesempurnaan. Oke, sip. Sip teman-teman. Sip. Tapi ya, yuk kita lanjut. Kita masuk yang jauh lebih dalam. Sekarang kita bicara mengenai bagaimana mengembangkan tim. Ya, kita mengembangkan tim. Kita bicara mengenai mengembangkan tim. Konsep leadership, konsepnya sama seperti seorang guru kepada muridnya. Konsep leadership apa? Guru sama muridnya. Ulang lagi, konsep leadership konsep apa? Guru sama muridnya. Berarti ketika Anda mengembangkan mereka, Anda benar-benar seperti seorang guru. Saya mau tanya sama Anda, guru pernah mecat murid? Enggak. Tapi ngapain? Diajarkan, dilatih sampai bisa, betul? Tapi kalau ternyata nilainya jelek, apa yang dilakukan seorang guru? Menasehati. Kalau dinasehati ternyata nggak berubah, apa yang dilakukan seorang guru? Hah? Dihukum, habis banget langsung hukum. Loh, misalkan contoh, dia ada guru matematik, muridnya jelek pelajaran matematik, betul? Anda nasihatin suruh rajin belajar. Kemudian ternyata nilainya tetap jelek. Dileskan. Ternyata setelah dileskan ternyata juga nilai jelek, apa yang lakukan? Didoakan. Panggil orang tuanya. Kalau masih tetap dapat jelek, nggak mungkin. Karena ada cerita guru mengeluarkan murid, nggak ada. Guru murid kalau muridnya kebangetan, apa? Tinggal kelas, betul ya Bu ya? Artinya gitu loh. Berarti sama seperti Anda juga konsep seperti seorang guru. Dengan asumsi orang yang right one, Anda develop, Anda pastikan dia jadi, maka orang itu akan jadi. Jadi urutannya seperti itu. Jadi Anda pastikan Anda sebagai seorang guru. Dapat ya? Nah sekarang kita mulai. Perhatikan baik-baik. Ini step-step langkahnya. Step-step langkahnya. Kita mulai bahas step langkahnya. Ya. Tahap pertama adalah mendiagnosa masalah. Tahap pertama apa? Diagnosa masalah. Nah, masalahnya di mana? Kita cek. Pertama. Yang pertama, perhatikan, ada konsep yang saya sebut namanya L1. Teman-teman gak usah nyatet. Stop, gak usah nyatet. Ada di modul Anda, gak usah dicatat. Anda perhatikan saya, karena itu jauh lebih penting. Ya, perhatikan ya. Ada kondisi yang disebut namanya L1. Kondisi apa? L artinya learning. L artinya? Learning ya, learning apa? Belajar. Perhatikan, L1 kondisinya adalah motivasi tinggi, kompetensi 0. Saya ulangi lagi. L1 kondisinya motivasi tinggi, kompetensi 0. L2 kondisinya adalah motivasi 0, kompetensi sudah ada sedikit. Lagi, motivasi 0, kompetensi sedikit. Bisa dicatat, bilang. Stop, jangan catat dulu, jangan catat. Lihat saya. Lihat saya, jangan tutup kuping dong. Lihat saya ya, percaya deh kamu. Nanti dalam sini apa? Saya bikin Anda apa? Lihat saya, pasti saya akan buat Anda pasti apa. L2 kondisinya motivasi, kompetensi. L3 motivasi naik turun, kompetensi sudah setengah. Sekali lagi, L3 motivasi, kompetensi. L4 dua-duanya sudah tinggi. Oke, saya berikan contoh. Ya, L1 sama seperti seorang anak yang minta beli sepeda sama mamanya. Ma, beli sepeda dong. Aku pengen
sepeda deh. Mamanya nanya, emang bisa? Anak bisa jawab apa? Bisa, ya bener kan? Anak kecil soal ngomong bisa, nggak pernah enggak. Yang ngomong nggak bisa tuh orang gede. Anak kecil nggak mungkin semua sedang bisa. Bisa. Kecil, betul kan? Anak kecil gitu kan? Kecil mah bisa aku, gitu kan? Itu motivasinya tinggi apa enggak? Kompetensi? Nggak bisa kalau belum bisa kan? Cuman karena ngeliat temen yang sepeda, betul? Kemudian dibeli sama mamanya sepeda. Kasih sepeda, ya? Betul? Begitu naik sepeda, teorinya apa? Teori gimana? Teori naik sepeda gimana? Sepeda disimbangkan, gayung kaki kanan di atas, kaki kiri di bawah. Terus gitu, betul? Jatuh, betul? Kemudian coba lagi kan? Sampai jatuh berjalan, betul? Setelah berjalan apa ini ngomongin? Aku nggak bisa. Bilang ke mamanya apa? Ma, aku nggak bisa naik sepeda. Motivasi ini apa enggak? Nol. Dia udah mulai frustasi, mulai nggak bisa naik sepeda. Kompetensi sudah ada belum? Sedikit. Teori, gayung, teori, simbang, betul? Agent prudential. Begitu dia dulu. Semangat Pak Deva. Yes, aku bakal kaya raya. Dunia akan gua taklukkan. Betul dia begitu kan? Motivasi tinggi? Kompetensi? Begitu dia jalanin. Astaga. AJI. Belajar macam-macam. Motivasinya mulai suruh prospek. Gagal. Betul? Begitu gagal motivasi? Kompetensi? Sedikit. Udah ada belajar toh. Betul nggak? Muntaber terjadi L2. Jangan dicatat dulu, bisa pergi sempat catat. Gua nggak perlu lihat kertas, soalnya mau catat. Oh penasaran ya? Kok L2 muntaber terjadi di L2 karena motivasi nol. Jadi ketika Anda punya tim, yang paling berbahaya adalah di masa kritis L2. Masa kritis. Suatu ketika, karena sudah belajar Coach Arif, sudah belajar Coach Adi, dikasih ilmu yang luar biasa, Anda bikin di semua, mereka naik jadi L3. Begitu L3, motivasi apa? Naik ke kompetensi? Kalau anak kecil naik sepeda itu gimana? Mamanya ngomong, kamu bisa, ayo, pasti bisa, sini mama ajarin. Betul kan itu? Betul? Ya enggak? Ayo sini mama ajarin. Kalau papanya ngomong, gitu aja nggak bisa. Diajarin, aja naik sepeda, betul? Pertanyaannya menarik. Ketika naik sepeda, mamanya dada-dada. Dah, dia berani nggak? Kenapa? Takut jatuh, betul? Jadi tegang, dia kan? Itu berarti motivasi naik. Kompetensi sudah. Berarti agent yang suka mut-mutan berarti kondisinya L3. Kadang prospek, kadang kagak. Kadang rajin datang meeting, kadang kagak. Datang training, kadang enggak. Itu kondisi L3. Kalau nggak datang terus berarti L2. Mutabe, masih itu. Mau dapat maksud ini? Clear? Akhirnya dengan ilmu yang diajarkan dirubah menjadi aktif, masuk ke L4. L4 apa sih? Motivasi tinggi? Motivasi tinggi. Kalau naik sepeda gimana? Lepas tangan. Ya enggak? Kupir. Ya. Betul? Dada-dada gampang dia berdiri sepeda. Dah, gitu kan? Karena sudah L4. Pertanyaan menarik. Orang L4 bisa turun jadi L3. Orang L3 bisa turun jadi L2. L2 nggak bisa turun ke L1 karena udah muntahnya. Oke, saya stop dulu. Silakan Anda bicara. Apa yang menurut saya? Ya kan gue bilang terserah kalau mau catat. Tapi gue yakin itu udah hafal kok. Sudah Jadi gue ambil udah hafal. Yes. catatnya masa kritis L2. Kontekstual. Iya. Nanti betul. Nanti mau dijelaskan di sini. Dapat dulu.
Betul. Jadi biar Anda tahu apa yang mencatat ya. Catat dulu ya, nanti habis itu saya jelasin lagi. Habis itu nggak bisa catat lagi. Ya, catat dulu. Nggak bisa catat, lupa. Kalau udah hafal, bisa dicatat gampang. Pakai teorinya teori sepeda aja kok. Teori sepeda gampang. Teori engine baru masuk juga gampang. Udah? Belum? Lama sekali. Oke, yuk lanjut. Lanjut lagi ya. Perhatikan kuncinya ya. Jangan sampai salah persepsi. Kunci. Saya punya anak, perhatikan. Saya punya anak namanya Matthew. Matthew pelajaran sekolahnya anggaplah cuma 5. Sekali lagi. Saya punya anak namanya Matthew, anggaplah pelajarannya ada 5. Anggaplah, asumsi. Dia ada belajar matematik, ada pelajaran IPA, ada pelajaran IPS, ada pelajaran apa pokoknya 5. Anggap 5. Kemudian Matthew di sekolah pelajaran dia matematika bagus, bahasa Inggris bagus, IPA jelek, bahasa Inggris bagus dan sebagainya. Pertanyaan saya, L berapa kan Matthew? L berapa? Kenapa? Yang mana itu? Orang matematika bisa kok. IPA salah. Ayo, Matthew berapa? Lagi. Matthew di sekolah punya anggaplah 5 pelajaran. Ada matematika, IPA, bahasa Inggris, apalagi gitu lah, punya 5. Ya, dari 5 pelajaran tersebut, Matthew yang jelek cuma pelajaran IPA. Oke, hanya IPA yang jelek. Pertanyaan saya adalah Matthew L berapa? Salah. Tambah aja 1, 2, 3, 4 gitu. Perhatikan, kunci. Dari 5 pelajaran, berarti Matthew matematikanya L3 atau L4? Perhatikan, bukan dijawab, dengerin. Lagi ya, Matthew matematika bisa jadi L3, L4. Bahasa Inggrisnya bisa jadi L3, L4. Tetapi pelajaran IPA-nya bisa jadi L1 atau L2. Mau nangkep? Artinya apa? Artinya apa? Betul, artinya beda-beda. Berarti setiap manusia bisa jadi ada kondisi L1 di bidang tertentu, ada L' di bidang tertentu. Dapat ya? Jadi kita ngeliatnya bukan Matthew seluruhnya Matthew, bukan. Tapi tergantung bidangnya. Kontekstual. Mau dapat? Contoh, sekarang saya ngomong.
Antonius Arif jago hipnoterapi, jago hipnosis, jago coaching, jago selling, gitu ya, jago leadership. Pertanyaannya menarik. Coach Arif itu bisa jadi L4 di semua bidang itu. Tapi pertanyaannya, Coach Arif mendadak disuruh sama Coach Adit, ada project nih, project apa? Itu bikin standar operating prosedur, SOP, corporate, gede loh. Nah pertanyaannya, Coach Arif tidak ngerti sama sekali tentang SOP, bikin SOP, berarti L berapa kan Coach Arif? Terima kasih. Mau nangkep? Apa yang kita mau? Case by case tergantung dari bidangnya. Setuju? Berarti pertanyaannya, seorang diri Anda bisa jadi ada yang L4, ada yang L3, ada yang L2, bahkan ada yang L1, tergantung bidangnya. Sampai oke? Oke? Ya, jadi clear ya, sesuai bidangnya. Pertanyaan saya berikutnya adalah, untuk menjadi agent, ada berapa bidang pembelajaran yang harus dipahami? Apa aja? Selling itu Untuk baru jadi agent, masih agent. Ada berapa bidang yang harus dikuasai? Apa aja? Produk sama presentasi? Salah. Salah. Perhatikan baik-baik. Nah, itu jawabannya. Seorang sales agent yang baru masuk, bidangnya sesuai dengan berapa sales cycle yang kalian miliki. Berapa siklus penjualan yang Anda miliki, itu sesuai dengan L masing-masing. Kok gitu? Kok gitu? Karena masing-masing berbeda. Sekarang saya tanya, siklus penjualan apa itu? 1, prospecting. 2, fact finding. 3, presentasi. Ada pertanyaan, fact finding sama presentasi sama apa enggak? Lain kan? Ilmunya sama apa enggak? Beda. Berarti L-nya beda enggak? Mau dapat? Pertanyaannya, Anda sebagai leader, ada berapa bidang yang harus Anda pahami? Ya apa? Semua banyak bro, apa? Ayo, sebagai leader, ada berapa bidang yang harus Anda pahami? Sales cycle otomatis Anda harus L4. Kalau Anda nggak sales cycle nggak L4 semua, berarti Anda nggak bukan leader. Kedua, recruiting. Recruiting juga ada siklus recruiting. Siklus recruiting Anda juga harus kuasain sampai L berapanya. Berikutnya, developing harus juga sama L berapanya, berapa banyak bidangnya harus dikuasai. Berarti banyak nggak? Kalau hari ini mendadak nih, luar negeri, belajar akupuntur misalnya. L1 lagi saya. Mendadak nih, kalau hari berangkat luar negeri, belajar lagi. Salon kecantikan loh gitu ya. L berapa lah kalau hari? L1 lagi belajar apa? Kalau hari ini mendadak luar negeri nih, belajar bikin saya masak-masakan, mau bikin franchise gitu misalnya. L1 lagi saya. Berarti setiap bidang manusia bukan berarti ada L4 selalu selama-lamanya, tidak. Tergantung dari bidangnya. Sampai oke? Oke. Dapat? Coba renungi dulu. Jangan sampai salah, jangan sampai meleset salah dong. Coach dia udah L4, apanya yang L4? Lalu gue tanya dulu. Gak semua manusia L4, L4 di bagian apanya? Oke, silakan Pak Presiden.
Dan saya tambahin lagi. Perhatikan. Lihat saya ke depan, saya berdiri. Motivasi, sekali lagi ya. Motivasi komponennya ada 2. Sekali lagi. Motivasi komponennya ada. Di dalam motivasi ada 2. Satu, di dalamnya ada komitmen. Satu lagi adalah percaya diri. Saya ulangi lagi. Motivasi dalamnya ada berapa? 2. Di dalamnya ada apa aja? Komitmen sama percaya diri. Dalam kompetensi ada 2. Satu knowledge, satu skill. Ya, saya ulangi lagi. Motivasi di dalamnya ada berapa? 2. Satu. 2. Kompetensi dalamnya ada 2. Satu. Knowledge, satu skill. Balik, satu knowledge, satu skill. Nah, apa bedanya knowledge sama skill? Apa bedanya knowledge sama skill? Knowledge, pengetahuan, kompetensi, skill, kemampuan. Dan saya tanya, ada nggak orang yang skillnya tinggi tapi knowledge-nya rendah? Apa contohnya? Skillnya tinggi tapi knowledge-nya rendah. Mungkin nggak? Mungkin. Siapa? Hah? Tukang bangunan bisa jadi skillnya tinggi tapi kompetensi knowledge-nya rendah. Petani juga sama, skill tinggi, knowledge rendah. Ada nggak orang yang knowledge tinggi tapi skillnya rendah? Ada. Sarjana pertanian, sarjana arsitektur, gitu kan ya? Kembalikan dong. Trainer. Tergantung, ya betul, bisa juga. Kalau gua nggak beda bro, gua pengalaman dulu bro. Gua skill dulu. Lu nggak bisa ngalamin gua lu, nggak aja. Ya, kalau dapat ya, kalau motivasi, berarti kan ada 2. Nah, komitmen sama percaya diri. Bisa nggak orang komitmen tapi nggak percaya diri? Bisa. Coba tim agent Anda komitmennya tinggi, percaya dirinya rendah. Kalau disuruh melakukan prospek, dia prospek apa enggak? Ulangi lagi. Komitmen tinggi, percaya diri rendah. Kalau disuruh prospek, dia melakukan apa? Lakukan. Kalau komitmen, nggak ada umur sih, nggak ada bro. Nggak ada. Sekarang saya tanya, orangnya pede, percaya diri, tapi komitmennya rendah. Ngelakuin apa enggak? Enggak. Berarti yang penting apa? Contoh nih, komitmen ya. Gue mau jualan sama lo nih. Komitmen ya bro. Komitmen. Selamat pagi pak. Saya Arif pak. Tapi komitmen kan? Kalau PD kan? Bisa nggak prospek? Bisa kecil. Bisa. PD dong. Tapi jadi mendingan mana? Komitmen atau PD? Ya kalau tanya berdua-duanya, semua berdua aja brother, lu mah bisa nanya. Kalau bisa dapat orang kayak gitu gampang, mau lu jalaninnya sendiri bro. Iya, justru kita belajar karena gak ada yang sempurna gitu loh kenyataannya gitu loh. Ya nggak? Jadi kalau pikir, Anda punya tim. Mak dari 4 tadi hal tersebut, percaya diri, komitmen, knowledge, sama skill. Dari 4 tersebut mana yang paling penting? Nah, berapa? Setuju. Komitmen adalah ready to change. Boleh connect? Dapat? Jadi kesimpulannya, lu dapat orangnya nggak punya pengetahuan, nggak punya skill, tapi komitmen tinggi, dia bisa jadi. Orang yang punya skill, orang yang punya kemampuan, percaya dirinya tinggi, tapi nggak komitmen, lupakan.
yang penting jadi. Coach Adi silakan Mas Coach. Jadi ini summary-nya aja ya yang dikatakan Coach Agus tadi ya. Komitmen itu tadi ada yang bilang yang penting mau dulu. Jadi dia menunjukkan kemauannya dulu. Komitmen. Ya. Lihat konsisten nggak dia melakukannya, berarti dia mau melakukan. Kalau percaya diri, dia lebih ke arah keberaniannya. Dia mau, tapi begitu deketin orangnya gemeter-gemeteran, tapi dia lakukan. Ada komitmen. Mungkin kepercayaan dirinya masih kurang, karena dia masih gemeter-gemeter, gitu ya. Kemudian dia pengetahuan, dia tahu. Bagaimana cara bikin daftar nama, tahu cara bikinnya. Gitu. Tapi disuruh bikin, nggak pernah bikin, berarti komitmennya ada nggak? Ada, gitu ya. Kemudian keterampilan, begitu dia bikin, dia mau bikin. Pas kena periksa, salah semua. Berarti dia tahu, tapi nggak mampu, nggak bisa membuktikan bahwa dia bisa melakukannya. Ada kan orang yang tahu tapi nggak mampu, gitu ya. Tapi ada juga yang mampu tapi nggak tahu, nggak bisa jelasin, nggak bisa menjelaskan cara melakukannya. Ya, jadi ini empat hal ini perlu dikuasai. Cuma tadi saya bilang benar. Pertama komitmennya dulu, karena di situ ready to change-nya. Keterampilan dan pengetahuan itu bisa diajarin, asal dia punya komitmen. Komitmennya kalau komitmen nggak ada, mau diajarin sampai berbusa-busa ya, susah ya. Iya, Yang efek gitu loh. Ya mungkin dia begitu diajarin, dites di kelas, ya kan, hasilnya 100 nilainya gitu. Cuma nggak pernah melakukan ya, cuma juga. Di lapangan dia nggak pernah melakukan. Jadi ini nanti sampai besok 4 hal inilah yang akan kita evaluasi terus. Iya. Jadi kita akan melakukan evaluasi terus sih. Kita mau ngecek terus nih. Nah sekarang saya mau mengajak Anda. Saya akan latihan kita cuma hanya berkaitan dengan agent. Saya kasih petunjuk leadersnya. Jadi nanti yang leadersnya Anda harus kerjakan sendiri di rumah. Iya. Sekarang kita ngomong yang agent dulu karena kita mau develop agent kan, betul? Iya. Nah, jadi ini sekarang saya mau tanya. Sekarang tulis dulu deh. Kalau meja boleh, ke kelompok boleh, silakan. Diskusikan sales cycle apa saja sales cycle. Jadi sales cycle-nya biar kita pecah menjadi bagian-bagian. Silakan diskusikan sales cycle apa yang mau Anda tampilkan di meja. Ya, silakan diskusikan. Sales cycle. Nanti habis ini baru kita buka komputer ya, kita akan buka komputer. Sekarang diskusi dulu. Sales cycle apa dulu diputuskan dulu, sepakati dulu ya. Teman-teman perhatikan. Sebentar. Kalau seandainya ada yang agak mirip-mirip, tolong dijadikan satu aja, jangan dipisah. Kalau agak mirip-mirip, tolong dijadikan satu, jangan dipisah. Kadang-kadang ada orang dipisah-pisah. Begitu dipisah-pisah, Anda nanti bingung. Ya, tolong misalkan contoh gitu. Jadi, misalkan contoh closing sama prayer closing, kadang-kadang ada beberapa orang dipisah. Kalau menurut saya sih sama aja. Gitu, mending jadi satu gitu, satu bagian. Jadi jangan dipecah gitu. Kebanyakan dipecah mabuk nanti ya. Jadi Anda pecah-pecah berdasarkan itu. Silakan. Diskusi silakan. Sales cycle. Siklus penjualan. Ya. Jadi hati-hati dalam mengkategorikannya. Mengkategorikannya jangan terlalu abstrak, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu abstrak nanti bingung penilaiannya, kalau terlalu kecil nanti bingung penilaiannya. Cepet ya, jangan terlalu lama, buruan. Biar kita bisa latihan di komputer, bisa buka, biar sehari ini kita dapat banyak. Saya nggak tahu ada berapa kelompok, itu bisa 5 kelompok, bisa 6 kelompok, di bagian kategori berapa kategori. Follow up, terus closing saya
soal siklus apa? Sampai kita teleponin. Oh, nanti ya. Nanti di rumah baru ada kerjaan itu ya, leadership siklus. Rekrutnya siklusnya apa? Ya, rekrut siklusnya apa? Devoting siklusnya apa? Dulu sendiri. Oke, sudah ya. Yuk, teman-teman, bercepat. Habis ini kita nanti break soalnya, break sholat. Teman-teman sama nanya. Biar cepat, biar cepat. Nomor 1 apa? Prospecting. Nomor 2? Approaching. Nomor 3? Kalau yang berbeda nggak apa-apa, yang ada berbeda beda aja nggak apa-apa. Sesuai dengan agensi masing-masing. Nomor 4? Hah? Identifikasi. Oh, presentasi. Nomor 5? Ilustrasi. Hah? Ilustrasi loh. Pola dan halo. Nomor 6? Ada 7? Nggak ada. Udah selesai? Referensi. Ada lagi? Oke, perhatikan. Perhatikan, biar nggak salah ya. Saya mau nanya. Prospecting. Bagaimana